Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasih. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari, di channel ini kita sudah sangat lama tidak buat live streaming dan juga sudah lama tidak upload video ya kan ya. Tetapi di kesempatan ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah kesaksian yang sangat hebat, di mana ada seorang yang dulunya adalah Muslim, bahkan sempat menjadi seorang guru agama Islam, tetapi pada akhirnya ditangkap oleh Tuhan Yesus menjadi pengikutnya, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat gigih dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak lagi berlama-lama pada kesempatan ini, langsung saja mari kita akan saksikan kesaksian yang sangat luar biasa ini, dan ini dia videonya. Iya, shalom, haleluya, puji Tuhan, selamat malam saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa, sehingga malam hari ini saudara diberikan kesehatan yang luar biasa. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin ya. Saudara bisa lihat nama Muhammad Yasin ya, orang sudah tahu bahwa ini dari Muslim. Betul, saya ini dari Muslim, saya berasal dari kota Bogor, saya tinggal di daerah Citayam, besar dan kecil saya di situ saudara ya. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga Muslim ya. Saya kelahiran kota Bogor ya. Ya, kalau saudara jalan-jalan ke Citayam, itu daerah Kampung Kelapa, daerah Pondok Terong ya, daerah Pabuaran, itu tempat saya. Ya, bahkan saya ngajar di madrasah itu ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya dulunya orang yang sangat keras, orang yang sangat fanatik ya, yang sangat benar-benar taat di dalam ibadah, terutama ibadah sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu yang nggak pernah saya tinggalkan. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Ini yang saya jaga dulu. Jadi saya nggak pernah ninggalin sholat. Dari kecil orang tua saya itu sudah menanamkan pendidikan agama Islam. Usia 6 tahun saya sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sanawiyah. Sanawiyah tamat, saya masuk lagi aliyah. Bahkan saya pernah belajar di madrasah Matlaul Anwar Pabuaran. Saudari bisa cek di situ, cek ada madrasah ibtida, madrasah sanawiyah Matlaul Anwar. Dan saya mengajar di madrasah Hidayatul Atfal Kampung Kelapa, Citayam, di tempat paman saya sendiri ya. Nah, saudara, saya itu nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang pendeta. Nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Niat saya satu pada saat itu, karena saya belajar ngaji, memahami ngaji bersama dengan guru-guru, bersama dengan teman-teman. Nah, yang saya bahas satu, inna dinna indallahi Islam, yaitu agama yang paling sempurna di sisi Allah, yaitu agama Islam. Jadi saya beranggapan agama Islam itu paling betul. Benar, Islam itu agama sempurna. Sempurna dari segi apa? Sempurna dari segi ibadah. Makanya orang Islam itu kalau ibadah usuh, nggak pernah ketinggalan. Beda dengan anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan ibadah jam 7, jam 8 baru datang ke gereja. Orang Islam enggak. Jadi tekun. Makanya mungkin kita punya karyawan yang Muslim ya. Lihat mereka. Kalau jam sholat, aduh nggak mau ketinggalan sholat. Itu saya dulu taatnya seperti itu. Ngaji ya, nggak pernah ditinggalan sholat 5 waktu ya. Itu dididik sama orang tua saya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, itu ibadah puasa ya. Kita harus puasa, nggak boleh enggak. Itu saya dulu dididik, dibina oleh keluarga kami ya. Bahkan saya itu punya kebencian saat itu kepada orang-orang Kristen. Ya, niat saya pada tahun
pada tahun 2000, tahun 2000 saya kenal Tuhan ya. Tahun 1999 itu saya berusaha ingin mengislamkan pendeta. Ya. Karena saya beranggapan agama yang paling sempurna kan agama Islam. Di luar Islam kan nggak ada yang sempurna gitu loh. Tapi ketika saya bertobat, agama yang sangat luar biasa, orang yang mau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, ya. Pada saat itu saya berusaha ingin mengislamkan pendeta. Saya tinggal di Citayam, ya. Saudara tahu ya, kalau saudara orang Depok ya mungkin tahu Jalan Pemuda yang punya ada bioskop ya, itu saya dulu ke situ datengin gereja-gereja. Saya datang ke pendeta, saya bilang agama yang paling sempurna agama Islam sesuai dengan Al-Quran, inna dina indallahi Islam. Saya datengin pendeta satu-satu karena saya ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan anak-anak Tuhan. Nah, tapi nggak berhasil, saudara. Nggak berhasil saya islamkan pendeta, tidak berhasil saya mengislamkan anak-anak Tuhan. Ya rasa kecewa pasti ada lah. Saya kesel, saya kecewa gimana caranya supaya ada orang Kristen itu mau masuk Islam. Ya yang saya lakukan apa? Pembakaran gereja Citayam. Itu saya pernah khotbah di gereja yang saya bakar. Pendetanya Pak Edi Tengkano. Itu dulu bangunan gerejanya masih bambu semua. Belum begitu bagus, jembatannya juga bambu, itu jembatannya sering saya bakar. Bangun bakar sampai gerejanya pun kami bakar. Nah, kenapa? Karena saya jujur, saya ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan anak-anak Tuhan, gak berhasil. Ya saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja akan ada orang Kristen masuk Islam, saudara. Nah, akhirnya apa? Nah, saya pada saat itu saya nggak berhasil ngislamin pendeta. Ya, saya berusaha bakar gereja. Ketika gereja saya bakar, saudara, saya survei gereja yang saya bakar. Setiap gereja yang saya bakar, saudara, saya survei satu persatu, kan ada 3 buah gereja saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok, gereja GPD Citayam, gereja Ujung Gede. Ya. Itu saya orang sangat fanatik, sangat jahat sekali saya. Sangat jahat. Ya dulu sebelum saya kenal Tuhan. Ya, saya bangga kalau saya udah bakal gereja. Saya berpikir akan ada orang Kristen masuk Islam, ternyata tidak. Nah, pertobatan saya, saudara, itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus yang memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sempat menolak kok jadi pendeta. Saya sempat menolak untuk menjadi anak Tuhan. Enggak ada cita-cita saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena panggilan Tuhan, yang namanya panggilan, saudara, kita tidak bisa sembunyi daripada panggilan Tuhan. Ya, meskipun kita sudah sembunyi di mana di lubang semut pun, kalau memang itu sudah panggilan Tuhan, kita tidak bisa mengelak daripada panggilan Tuhan. Saya bertobat tahun 2000 kenal Tuhan. Peristiwa yang sangat luar biasa, saudara. Peristiwa yang tidak mungkin terbayangkan oleh saya. Peristiwa yang nggak mungkin terjadi pada hidup saya, tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Setiap panggilan murtadin itu beda-beda. Setiap orang yang dipilih Tuhan beda-beda. Ada yang dipilih Tuhan karena kesembuhan. Ada yang dipilih Tuhan karena sakit penyakit. Ada yang dipilih Tuhan karena dulunya dia masa kelam. Tapi Tuhan itu luar biasa memilih saya. Sesuai dengan firman-Nya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bayangin, saya orang yang sangat benci dengan kekristenan. Sangat benci, ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan anak-anak Tuhan, tapi kok Tuhan bisa pakai saya. Tuhan bisa jamah saya. Itulah kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang begitu dahsyat, saudara. Saya dijamah Tuhan Yesus ya pada 1999
ketika saya habis sholat isya. Ya, sholat isya kan 4 rakaat. Ya, waktu yang panjang dalam sholat ada sholat isya. Ya, kalau subuh kan cuma 2 rakaat, ditambah dengan doa kunut. Ya, nanti ditambah lagi sholat zuhur nanti siang 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat, jumlahnya 17 rakaat. Nah pada saat itu saudara habis sholat isya, Allahu Akbar, saya baca surah Al-Fatihah. Karena di dalam sholat itu bacaan yang paling awal adalah surah Al-Fatihah. Nah di dalam surah Al-Fatihah ada kata kalimat ihdinas siratal mustaqim. Nah ini bisa tanda tanya, tapi saya nggak nanti kita bahas ya. Saudara, ihdinas siratal mustaqim. Ya, saya baca surah Al-Fatihah, habis baca surah Al-Fatihah, baca surat lain, saya sholat. Saya sholat Isya 4 rakaat, ya saya tidur, saudara. Saya tidur, nah ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi sama saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut, ya saudara ya, ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya. Dan cahaya itu mengeluarkan suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mimpi yang saya alami, saudara. Ketika saya mimpi ini, saudara, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Selalu terbayang-bayang, teringat terus di telinga saya. Mau jadi imam saya sampai salah. Ngajar ngaji, saya merenung tentang ayat itu. Dan akhirnya saya beranikan diri itu tanya kepada paman saya seorang kiai. Karena kan saya anak tunggal, anak satu-satunya dari istri nomor 5, saudara. Ya, saya punya ayah itu 5 istri, saudara. Ya, karena kalau di Islam itu kan dibolehkan nikah lebih daripada 1, asalkan sanggup menafkahi. Gitu. Ya, kalau nggak sanggup jangan. Gitu. Jadi apa? Saya tanya kepada paman saya, dia juga kan guru ngaji. Ya, saya tanya, paman, saya mau tanya ke paman, tanya naon atau yasin. Begini paman, saya pernah dikasih mimpi, di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa artinya ini, Pak? Paman saya malah nggak tahu, saudara. Cobalah kamu buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. 30 juz, 114 surah. Saya nggak temukan ayat itu, saya buka di Al-Quran. Karena saking penasarannya terus menghantui perasaan saya, saudara. Akhirnya apa, saudara? Saya datang lagi ke guru ngaji saya tanya tentang mimpi yang saya alami, saya ceritakan mimpi ini kepada guru ngaji saya. Bahkan guru ngaji saya menyarankan saya untuk sholat istikharah. Sholat sunnah hati istikharah itu sholat minta petunjuk ke ganteng Gusti Allah. Saya bangun jam 2 malam, saya berkata, Allahu Akbar. Saya sholat istikharah, saya berdoa. Habis sholat istikharah, saya tidur lagi. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua? Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya, saudara. Apa mimpi yang kedua? Saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih sambil bawa domba dengan tongkat. Dia berkata, hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Nah, mimpi kedua mimpi inilah yang membuat saya merasa khawatir, merasa bimbang. Apa ini semua maknanya? Saya bilang, kenapa? Karena kedua mimpi ini yang selalu menghantui saya. Saya tanya kepada paman saya tanya kepada guru ngaji, saya nggak tahu, bahkan disarankan untuk sholat istikharah. Saya sholatlah istikharah. Tetapi apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan akhirnya, saudara, kedua mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama, ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya diantar sama santri saya
Saya bilang antar Ustadz. Baik Pak Ustadz. Wah dulu waktu saya jadi Ustadz sudah maaf kata ini, cium tangan bolak balik, gila hormat dulu mah. Bekas minumnya aja saudara, bekas minumnya nih, itu jadi rebutan santri. Wah, oh sekarang bekas minum pendeta dibuang. Lu jadi Ustadz Madu, mau ceramah aja di depan ada susu, ada pisang, waduh. Oh sekarang aqua doang, tapi sukacita lah, karena ada keselamatan kan. Dan akhirnya saudara, saya berangkatlah untuk menyampaikan ceramah agama Islam. Saya berangkat, diantar sama santri saya, tiba-tiba di dalam perjalanan, Tuhan izinkan saya. Pengen buang hajat, maaf kata ya, pengen buang hajat. Nah, saya bilang sama santri, saya berhenti mobil sebentar. Ayat naon atau puasa berhenti, saya bilang. Ya, saya tanya sama santri saya bilang turun sebentar dari mobil, cari di rumah penduduk ini yang ada WC. Nah, santri saya turun. Nah, ketika beliau turun, dia cari di rumah penduduk itu nggak ada WC, yang ada jamban. Saya bilang saya nggak mungkin buang hajat di jamban, saya harus cari WC. Dan tiba-tiba ada rumah mewah yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu kalau rumah itu orang Kristen punya rumah. Akhirnya saya datanglah ke rumah itu dengan ngucapin kalimat Assalamualaikum. 3 kali saya ngucapin Assalamualaikum, nggak dijawab. Akhirnya saya gedor pintu yang punya rumah. Tiba-tiba yang punya rumah keluar dan berkata, ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya. Langsung saya bilang, Bu, tutup poin aja. Saya bilang, saya ini ingin menyampaikan ceramah agama Islam, saya pengen buang hajat, tapi kebanyakan penduduk ini nggak punya jamban, nggak punya WC, adanya jamban, Bu, Ibu punya WC, oh ada Pak, masuk aja silakan. Saya dipersilakan masuk ke rumah tersebut, buang hajat di kamar mandinya. Selesai saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Saya lihat ada pembantu lagi ngepel. Saya tanya sama pembantunya, mana ibu tadi? Ibu ada ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Enggak, saya ingin ngucapin kalimat terima kasih, saya bilang. Nah tiba-tiba saudara, saya masuk ke ruangan tengah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya kaget saudara. Di ruangan tengah itu ada sebuah foto yang mirip dalam mimpi saya. Foto itu sedang membawa domba dan tongkat. Saya kaget, Masya Allah. Ini kan foto yang ada dalam mimpi saya. Kenapa adanya di rumah ini? Langsung saya bertanya kepada ibu tersebut, Bu, sebelum saya pamit, saya mohon maaf, saya mau tanya sama ibu. Oh, tanya apa Pak? Silakan. Ini yang sedang bawa domba dan tongkat siapa? Apakah ini saudara ibu? Maaf Pak, bukan. Ini melebihi daripada saudara saya. Siapa? Ini Tuhan Yesus Pak, Tuhan saya, Masya Allah. Saya kaget mendengar ibu itu bilang foto itu foto Tuhan Yesus. Karena foto itu mirip yang ada dalam mimpi saya. Akhirnya saya pulang, saya ngucapin pamit terima kasih ya Bu ya. Ibu itu rangkul saya, Pak, Tuhan berkati Bapak, Tuhan pakai Bapak. Saya berpikir pakai apanya Tuhan? Akhirnya saya pulang, saya tidak jadi ceramah. Sepanjang perjalanan saya berpikir, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Kristen. Amin, saya jadi orang Kristen, saya bilang. Saya sholat, saya bilang, ya Allah, saya nggak mau jadi Kristen. Dan ada pas 1 bulan kemudian, saudara. Yang anehnya, saya itu ada kerinduan untuk datang ke gereja. Habis sholat subuh, masih pakai sarung, pakai peci, ada kerinduan ke gereja. Saya cari gereja. Gereja yang saya datangi adalah gereja yang saya bakar, saudara. Saya duduk di belakang, saya mendengar ada lagu yang luar biasa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Itu lagu pertama saya datang ke gereja, saya dengar. Saya lagu dinyanyikan, mulailah seorang pendeta naik ke atas mimbar. Dia buka Alkitabnya, dia berkata kepada jemaat, mari sama-sama kita buka Alkitab, kita baca ayat ini bersama-sama apa yang dibaca. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah saya kaget saudara, Masya Allah. Ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Karena ayat yang dibaca pendeta adalah ayat yang ada dalam mimpi saya yang saya cari-cari di Al-Quran. Ternyata tidak ada, tapi jawabannya ada di Alkitab orang yang Kristen. Saya pendeta khotbah, pendeta berkata, saya mengundang saudara yang pertama kali hadir ke gereja maju ke depan. Karena saya merasa pertama kali hadir didorong sama seorang ibu yang terpaksa saya maju ke depan. Ketika saya maju ke depan, pendeta itu turun tangan, dia tumpang tangan, dia berkata kepada jemaatnya, mari sama-sama kita doakan anak Tuhan yang pertama kali hadir ke gereja. Saya ditumbangin tangan, ya saya ketawa. Saudara. Nah ketika ditumbangin tangan, saya didoakan, ada salah satu lagu yang luar biasa yang sampai saat ini lagu ini, kalau KKR saya bawakan. Kalau ibadah di mana-mana saya bawakan apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saya kalau dengar lagu ini sampai sekarang masih meneteskan air mata. Karena ini lagu pertama saya kenal Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Itu lagu yang luar biasa. Saya lagu dinyanyikan, saya dipeluk, Tuhan berkata, pendeta berkata, Tuhan pakai kamu, langsung saya pulang. Saya berpikir saya nggak akan lagi datang ke gereja. Tapi apa yang terjadi selama 1 bulan penuh saya datang ke gereja. Akhirnya saya ketahuan oleh keluarga saya ke gereja. Ya, terjadilah penganiayaan yang luar biasa, saudara. Ketika saya disuruh ngucapin kalimat 2 kalimat syahadat, saya nggak bisa. Saya disiksa, dimasukkan di kamar mandi, saya dicambuk dan ini bekasnya. Saudara ya. Bekasnya dari garis ini bekas cambukan daripada keluarga saya ketika terima Yesus. Bayangin seorang ustadz ketika terima Yesus dibilang ustadz sudah gelo, ustadz sudah gila. Dan era apa? Keluarga saya bilang gini, keluar kamu dari rumah ini, jangan ada yang kamu bawa. Saya sempat keluar, di stasiun Citayam, bolak-balik Bogor, Jakarta. Saya tidur di emperan, di daerah Gondang Dia. Itu dulu masih ada yang jualan parcel, kantong-kantong ranjang-ranjang parcel. Saya tidur di situ. Saya jalan ke Cikini. Saya teringat betul waktu di Cikini itu ada yang namanya Jalan Proklamasi. Di situ ada Yayasan Dr. Suradi. Ya, saya nggak tahu kalau itu tempat orang Kristen karena saya lihat banyak pemulung-pemulung pada makan siang. Saya datang ke situ, saya makan siang di situ, mereka berdoa, ini nasi dari Tuhan, katanya saya makan dengan lahapnya luar biasa. Dulu banyak gereja-gereja yang menolak saya karena mereka takut, karena saya ceritakan apa adanya. Mereka takut karena saya bekas guru agama Islam. Dan apa saudara, kasih Tuhan luar biasa, firman Tuhan berkata, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dan disempurnakan bagi. Dan akhirnya apa? Selama berapa bulan saya alami menjadi seorang gelandangan, dulu belum ada handphone yang namanya zaman YouTube, zaman TikTok, Facebook belum ada. Orang pakai handphone aja udah keren zaman dulu mah. Ya. Ya apa? Saya bertemulah dengan seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang sekarang sudah almarhum, yaitu Bapak Pendeta Cesar Robot. Ya, beliau angkat saya menjadi anak rohani beliau, dan saya dibimbing oleh beliau bersama dengan Tante Els Robot, ya, yaitu kakaknya. Saya tinggal di Romangun, ya, sampai saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan itu karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, saudara, ya. Sekarang saya melayani di daerah Bawen, ya, pelayanan kami, pemulung dan para murtadin yang saya layani, ya. Itu semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Nah, inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah mengerti karya keselamatan. Karena di dalam Alkitab, saudara, yang sesuai dengan mimpi saya tadi, ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi ayat Yohanes 14 ayat 6 ini berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa? Keselamatan hanya ada di dalam satu nama yang terindah, yaitu Yesus Kristus, saudara. Di luar Yesus saya katakan tidak ada keselamatan. Tapi di dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang kekal buat setiap pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Maka dari itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Yesus. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita terima Yesus harus pikul salib, itu bagian daripada pikul salib. Enggak sedikit para murtadin ketika terima Yesus sudah mengalami penganiayaan, dikucilkan keluarga. Saya sempat dikucilkan keluarga, sampai saat ini keluarga saya belum terima saya. Tapi saya punya mertua Muslim. Ya, keluarga kami dari pihak perempuan, ya pihak istri Muslim. Dan kami punya pastori, ada ruang sholatnya. Saya perlihatkan ya. Ini pastori kami yang ada ruang sholatnya ya. Oh ya. Ini pastori kami ya. Ini ruang sholat mertua saya. Kenapa saya bangun pastori ada ruang sholatnya? Nah, pastori ini sering digunakan untuk acara keagamaan Muslim. Kalau ada yasinan, ada kegiatan pengajian, ini dia. Ada ruang sholatnya. Karena kalau keluarga kami dari Muslim Lebaran datang ya pada sholat di sini kami siapkan ya. Ini pastori. Kami bangun pastori itu dengan iman. Ya, dengan iman. Belum semua jadi. Atasnya belum semua. Dengan iman. Ya. Ini pastori kami. Ya. Jadi di pastori kami itu ada ruang sholatnya, permintaan daripada mertua kami. Ya. Ya, jadi boleh bangun gereja dengan syarat harus ada ruang sholat. Ya udah kami buatkan ruang sholat. Itulah yang disebut toleransi antar umat beragama ya saudara ya. Saya di sini tuh sangat luar biasa hidup kami ya, berdampingan dengan umat Muslim lainnya. Kalau ada acara Natal, orang Islam juga hadir ikut merayakan Natal. Ya, mereka tidak ada dinding pemisah di antara kami di sini. Makanya kami di sini sangat luar biasa hidup kami ya, sangat berdampingan. Dan kalau ada acara tahlilan, saya juga diundang acara tahlilan. Acara maulidan Nabi, saya juga diundang acara maulid Nabi. Kenapa? Karena hidup ini kita harus saling berdampingan satu dengan yang lain. Ya, harus berdampingan, itulah saudara. Ya, kita harus berdoa buat ya bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia penuh dengan damai. Apalagi saat-saat ini saudara di Medan sedang terjadi yang namanya gejolak ya, pelarangan melihara babi, aduh Tuhan dipermasalahkan. Ya. Nah, saudara, kembali kepada firman Tuhan tadi ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, jadi kesaksian saya ini saudara. Ya, melalui mimpi yang saya alami dua peristiwa itu. Nah, ayat Yohanes 14 ayat 6 itu yang membawa saya kepada Kristus saudara. Saya katakan, saya nggak ada niat tujuan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena cita-cita saya ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan orang-orang Kristen. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi saya, mengasihi saudara semua, saya dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, mewartakan kabar kebenaran, mewartakan kabar keselamatan saudara. Karena Kristen tidak bisa menjamin keselamatan. Yang bisa menjamin keselamatan, engkau percaya kepada Kristus saudara. Mengaku dengan mulutmu, dengan segenap hatimu, maka engkau diselamatkan. Tidak ada kata mudah-mudahan. Keselamatan itu pasti ada bersama dengan Yesus Kristus saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka ada jaminan keselamatan yang kekal. Maka dari itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Yesus. Ya, jangan tinggalkan Yesus.
Apapun yang terjadi saat ini, mungkin ekonomi kita sedang merosot, ya jangan sampai kita gadaikan iman kita, jangan sampai kita gadaikan Yesus kita, saudara. Saya pernah ketika saya terima Yesus menjadi hamba Tuhan, mengalami harus berjualan sendal keliling, sampai ada teman saya sukses dia bilang, udahlah Sin, dia kan panggil saya Sin, udahlah Sin, kamu kembali ke agamamu yang lama, Islam, kamu kasih kedudukan kamu di perusahaan saya, dengan gaji sekian. Apa saya bilang, maaf, saya nggak bisa gadaikan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Biarlah saya hidup menderita, tapi saya ada keselamatan dalam pribadi saya. Tapi sekarang buktinya apa, saudara? Puji Tuhan. Anak saya bisa sekolah sampai SMA, yang sekarang sudah mau masuk kuliah. Saya nyekolahkan anak-anak pemulung 10 orang. Semuanya bisa terjamin walaupun nggak ada donatur. Donatur saya hanya Yesus. Sesuai dengan Alkitab. Mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah pintu maka akan kubuka. Setiap kali ATM saya kosong, saya bilang, Tuhan, ini ATM hambamu kosong, Tuhan. Aku percaya Tuhan menyediakan. Jadi inilah kesaksian dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Iya, sebuah kesaksian yang sangat memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, seperti apa yang sudah diceritakan, ya, perjalanan hidup yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang sampai saat ini masih aktif di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi semua orang. Karena ini adalah sudah menjadi tanggung jawab, ya, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap mereka yang sudah dipanggil dari kegelapan dan dibawa ke dalam terang Tuhan yang ajaib, yang dulunya hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bahkan tidak kenal siapa itu Yesus. Tetapi setelah menjadi pengikut Kristus, harus siap untuk memberikan, ya, waktunya, ya, kerelaan yang begitu luar biasa, ya, untuk menyampaikan apa yang telah dirasakan oleh seseorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita dipanggil menjadi pengikut Tuhan, maka tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti dalam hidup ini, sehingga ketika kita menjadi pengikut Kristus, ya, kita harus tahu bahwa dalam perjalanan kita, dalam mengiring akan Tuhan, tidak akan berjalan mulus begitu saja. Tentu akan banyak tantangan-tantangan, ya, rintangan-rintangan yang pasti kita akan hadapi, seperti begitu. Sehingga ketika kita sudah mengerti akan hal itu semua, maka tidak bersungut-sungutlah kita untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa memang Yesus pernah menyampaikan, memesankan kepada para muridnya bahwa barang siapa yang mau mengikut dia, ya, yang mau menjadi pengikut Kristus, dia harus siap untuk memikul salib, menyangkal diri, Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi artinya bahwa ada penderitaan-penderitaan yang tentu kita akan alami, kita akan lewati bersama dengan Tuhan, tetapi lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, bagaimana kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang pendeta Yosua Muhammad Yasin yang dulunya tidak kenal siapa itu Kristus, bahkan mempunyai rasa benci, ya kan, ya, kepada orang Kristen, kepada pengikut-pengikut Kristus, sampai harus melakukan kejahatan-kejahatan yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, bahkan sampai menceritakan juga sempat membakar beberapa gereja, ya, dalangnya seperti begitu, Bapak Ibu Saudari. Tetapi ketika dia dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dia meninggalkan segala-galanya, ya, dia menganggap apa yang dia sudah lakukan selama ini adalah sampah, ya, dia tinggalkan itu semua. Dan akhirnya dia memilih untuk memikul salib, ya, mengikut Tuhan, menyangkal diri, Bapak Ibu Saudari. Saya tahu betapa penderitaan, betapa masalah yang sudah dialami oleh hambanya pendeta Yosua Muhammad Yasin tentunya, karena beberapa waktu yang lalu, ya, tentu kami berkomunikasi bagaimana penderitaan-penderitaan bersama dengan Tuhan ketika melayani. Tentu ada hal-hal yang tidak berjalan seperti apa yang diinginkan oleh beliau, tetapi tetap setia, tetap gigih, tetap menyampaikan pemberitaan Injil seperti begitu, Bapak Ibu, ya, karena memang itu tugas kita, amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada kita, semua orang yang percaya.
Ya, jadi kita harus menjadi saksi bagi siapapun juga orang yang ketemu dengan kita mau sampaikan bagaimana anugerah yang kita sudah rasakan, kita terima daripada Tuhan, bahwa keselamatan itu memang hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nabi boleh banyak, Bapak Ibu Saudari, rasul boleh banyak, ya bahkan pemimpin agama boleh banyak, gereja-gereja boleh banyak, ya kita boleh berbeda organisasi, nggak masalah. Yang penting yang harus kita ketahui itu bahwa juru selamat itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain, ya. Jadi di luar Yesus itu adalah binasa, Bapak Ibu. Sekian saja untuk malam hari ini, Bapak Ibu Saudari, dan kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Kita berusaha, ya, kalau boleh kita bisa membuat live streaming seperti yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu Saudari. Doakan saja semoga internet, jaringan internet di tempat kami ini boleh baik adanya, sehingga kita boleh berkomunikasi secara langsung lewat live streaming, ya. Boleh masuk di ruang diskusi Bapak Ibu Saudari, sehingga kita boleh sering, ya, satu sama yang lain berbicara, menyampaikan apa yang sedang kita alami, tentunya dalam pengiringan akan Tuhan, dan kita saling mendoakan. Kita percaya bahwa doa itu adalah nafas orang percaya, dan ketika kita membuat hubungan yang intim dengan Tuhan, tentu Tuhan senang melihat kita, dan Tuhan akan mengerti apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kita, bahkan dalam masalah apapun yang kita boleh alami dan Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan campur tangan, ya. Itu saja, dan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.